Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman amin. Risal kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hadir hari ini? Hadir semua? Hadir? Siapa yang tidak hadir? Dan siapa lagi? Nah, sekarang kita belajar. Materi kita pada hari ini adalah tahara. Tahara menurut bahasa berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah tahara adalah suatu proses untuk bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar, misalnya apa? Bisa suaranya apa? Hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar bagaimana? Dengan mandi. Mandi. Cara bersuci dari hadas kecil adalah berwudu. Kalau tidak ada air berwudu, tayamum. Sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu adalah kotoran. Seperti apa misalnya? Kotoran manusia, kotoran hewan, apalagi darah, kemudian nanah, kemudian bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang matinya tidak disembelih. Tahu disembelih? Nah, disembelih itu dipotong dengan membaca basmalah. Jadi dia perbedaannya. Kalau bangkai binatang yang mati tidak disembelih, ya kan? Binatang yang mati tidak disembelih. Kemudian selanjutnya, kalau najis itu terbagi menjadi tiga. Pertama apa? Najis ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain dari hasil ibunya. Kemudian najis pertengahan. Yang mana itu? Contohnya apa? Kotoran orang dewasa atau air kencingnya. Kemudian apa lagi? Najis pertengahan, darah, nanah, bangkai. Najis besar seperti apa? Anjing dan babi. Anjing dan babi. Sekarang bagaimana cara membersihkan najis ringan? Yaitu cukup mencuci air pada bagian tubuh yang terkena
najis pertengahan dibasuh dengan mengguyur air sampai hilang zat, warna dan rasanya atau baunya. Kalau najis berat, misalnya anjing atau babi, maka kita mencuci dengan air sebanyak 7 kali. Satu di antaranya dicampur dengan panas. Sekarang saya akan bagi kelompok berdasarkan minat atau gaya belajar anak-anak sekalian. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas, yaitu melalui gaya belajar berdasarkan kelompok. Saya akan memberikan kertas. Jadi tugas kelompok ini masing-masing mencari informasi terkait taharah dengan melalui YouTube. Kemudian kelompok ini menyimak apa yang saya sampaikan sama dengan ini.
saya persilahkan kepada kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berwudu yang beranggota 3 orang yang bernama Asisa, Asma, dan saya Fina sebagai moderator. Dan kami kelompok berwudu ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok mandi wajib mengenai bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis. Satu, cara bersuci dari hadas bisa dilakukan dengan mandi besar atau junub. Sedangkan cara bersuci dari hadas kecil ialah dengan berwudu. Dua, cara bersuci dari najis yaitu A. Najis berat, anjing dan babi dibersihkan dengan mencuci bagian terkena sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya mencampur dengan tanah. B. Najis ringan, air kencing bayi laki-laki cukup dipencilkan air pada bagian yang terkena. Najis pertengahan, kotor air dan kalau dewasa dibasuh dengan air yang mengalir hingga hilang separuh bau yang dan rasanya. Selesai. Nah, sekarang ya tepuk tangan untuk tayamum. Silahkan bertanya kelompok tayamum kepada kelompok berwudu. Bagaimana tata cara berwudu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tayamum yang beranggota 4 orang. Kami mengajukan pertanyaan. Sebutkan hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tayamum. Pertama, niat. 2, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, menyapu bagian kepala dengan air, dan membasuh muka kedua telapak kaki sampai mata kaki. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita ini bahwa bersuci itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena seseorang yang tidak bersuci atau tidak dalam keadaan suci dari hadas dan najis itu akan membuat ibadah kita atau beberapa amal yang kita lakukan itu tidak diterima atau tidak sah, ya, tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tugasnya nanti bisa dikumpul di grup, ya. Saya sudah buat grup, jadi tugasnya nanti kalian kumpul di situ. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, ketua kelas persiapkan dulu.